Hadirin hadirin dirahmati Allah, menuju acara yang selanjutnya yakni Mu'adatul Hasanah yang mana akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustazah Mumpuni Handayani. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz dan ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhil al-kiram Romo Kiai Haji Muhammad Soleh Kusbi selaku pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum yang kami hormati, yang kami jagung barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhil al-kiram Romo Kiai Haji Zainul Arifin SOC selaku pengasuh pondok pesantren Al-Karim yang kami hormati dan yang kami jagung barokah doanya. Wabil akhos kepada seluruh para masyayikh, para romo kiai, para bapak kiai, saya para romo kiai, para masyayikh, para alim, para ulama di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Banyuasin, Forkompinda Banyuwangi yang kami hormati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Tanjung Lago, Bapak PLT Camat atau mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Tanjung Lago hadir secara langsung beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Danamil dari Koramil Kecamatan Tanjung Lago mewakili beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Kepala KUA Kecamatan Tanjung Lago yang kami hormati dan yang kami tanggungi. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Mulyasari. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Mulyasari, Bapak Sri Widodo beserta Ketua Tim Penggerak PKK dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya minta tepuk tangan dulu untuk Kepala Desa Mulyasari yang hari ini sowan ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, punya hajat besar di Balai Desa Mulyasari, nyuwun barokah kepada Khilal Kiram Romo Haji Muhammad Soleh Kusbi
untuk benar-benar murid-murid umat, murid-murid agama Islam membangun santri yang ternyata alhamdulillah dari Bapak Kepala Desa Bapak Sri Widodo dipun sambut baik kalian keluarga besar dan dirangkul langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Sholeh Kusbi. Ini satu pertanda bahwa umarok dan ulamanya sangat-sangat guyup rukun di Mulyasari. Tepuk tangan setidaknya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa Mulyasari, Bapak Sri Widodo beserta perangkat Desa Mulyasari, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KPD, Bapak Ketua KPD, Bapak Kaul, Bapak RW, Bapak RT, mudah-mudahan bisa menjalankan amanat dengan jujur, dengan adil, dengan amanah, membawa manfaat, bermaslahat. Amin Allahumma. Wakil Afos kepada Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Tanjung Lago, Bapak Kepala Desa Tanjung Lago, Bapak Kepala Desa Telangsari, Bapak Kepala Desa Banyurit, Bapak Kepala Desa Walopong Puntian, Bapak Kepala Desa Bangunsari, Bapak Kepala Desa Sumber Mekar Mukti, Kepala Desa Sukatani, Kepala Desa Sukadamang, dan Bapak Kepala Desa Bunga Karang yang hari ini bersatu, Kepala Desa sekecamatan Tanjung Lago, Bapak BPD sekecamatan Tanjung Lago yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wakil Afos kepada Panitia Suryana Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Tanjung Lago, Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan bangsa yang kami hormati, Dewanser yang kami banggakan, Ibnu IPPN yang kami hormati. Wakil Afos kepada santri putra santri putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, saya minta tepuk tangan dulu untuk pesantren Bahrul Ulum. Mudah-mudahan santri putra santri putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum dijadikan dzurriyyah yang soleh-solehah, dzurriyyah yang qurrata a'yun, dzurriyyah yang miguna mungkin agama manusia bangsa. Amin Allahumma. Kami kepada wali santri Bahrul Ulum yang mudah-mudahan wali santri Bahrul Ulum diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, diberikan sehat walafiat, berkah wa sakinah, serambah kepada kita para jamaah Allahumma. Lalu kepada seluruh para aulia dermawan donatur, mudah-mudahan para aulia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur, diberikan sehat walafiat, segala hajat yang akan diijabah min Allahumma. Lalu kepada seluruh keluarga besar petani padi, Sholatya Jalali, petani jagung, Bikir Korosi Moho Agung, Sidati petani semangka, Uripya Jadurhaga, Sidati juragan walet, Ibadaya Jalele, Sidati juragan sawit, Uripya Japelit, Nek pelit kubrani sempit, anu nek kecepit. Seluruh para tamu undangan yang masih berdiri ngadeg, moga-moga imannya si jejeg, segala ganglia saksi mabah ibadah, yang sakit hilang sakitnya, yang hilang riangnya, yang dimudunan hilang mudune, hilang mata hilang larane, diparing sehat walafiat, diparing hidup semangat ibadah min Allahumma. Wakil Afos kepada seluruh para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu pepatah mengatakan bahwa anak adalah cerminan orang tua. Kalau anak kok mirip-mirip orang tua, namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kalau mirip banget orang tuanya, namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Maka yang namanya pengasuh pondok pesantren, kepala daerah, kepala desa, apalagi kepala rumah tangga,
itu diibaratkan tongkat. Halo, halo. Kepala desa, kepala rumah tangga, ibarat tongkat, ibarat tong. Nah kayak gue yang ngucap tong jenengan kak. Ngajinya suwe nanti jam berapa? Jam 1 subuh. Untuk hitung. Naik jam setengah 10, turunnya jam 1 subuh. Berarti ngajinya 4 jam setengah. Wong mulia sari gregas. Ngaji dari 4 jam setengah. Pengasuh pondok pesantren, kepala desa, apalagi kepala rumah tangga diibaratkan tongkat, ibarat tongkat. Sedangkan kita anak kandung, anak santri, masyarakat ibarat bayangan. Yang namanya bayangan tergantung tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mestinya bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya aja bengkok, ya nggak usah memaksakan bayangannya lempeng. Maka yang namanya orang tua adalah cerminan anak, sedangkan anak bayangannya orang tua. Mestinya yang disebut orang tua, yang dituakan harus jadi contoh baik, panutan dan teladan untuk anak-anaknya. Minimal dari perilaku, dari ucapan, dari tindakan. Namanya orang tua ya jadi teladan. Tapi bagaimana bayangannya arep apik nek wong tuane bebekok. Contoh kecil nih orang tua zaman sekarang, sepele memang, tapi bikin story nang WhatsApp, story nih bapak-bapak Mulyasari, bojomu adalah semangatku. Ini yang lagi ramai Mulyasari. Lah orang tuanya aja bikin story tulisannya bojomu adalah semangatku. Mau bagaimana bayangan niru tongkat, orang tongkatnya saja sudah bengkok. Kata saya tadi bikin pesan, yang namanya tanduran tergantung tanamannya awal. Bancen aku nek orang ngerti wasnya. Bagaimana politiknya saya, rasanya pakai lulutan kursi, lulutan sekeco santri malah duduknya di kursi pakai penanda, kan suul adab namanya. Saya berdiri ngadep dari belakang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan mulai mangkatnya si gasik. Ini maaf punten, panitia keluarga besar pemerintah Desa Mulyasari, keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung yang hadir melebihi kapasitas. Sampai pada berdiri sampai belakang, cek suara drum sampai pojokan sana sebelah kanan. Assalamualaikum. Sampai belakang sana, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Enggak kebagian snack? Bulan ini melu urungan. Yang enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Kalau sebelah kiri nggak usah dicek suara, cek kodam. Sekarang ngaji nang serempedan ngantuk para konangan. Sampai pojokan
sebelah sana. Assalamualaikum. Masya Allah, nanti ngajinya sampai jam berapa tadi? Jam 1. Ngajinya 4,5 jam kuat. Saya kasih tahu ya. Semakin lama ngajinya, nggak cuma semakin seneng yang ngaji, setan pun makin seneng. Benar saya ngomong. Sampai-sampai setan bersumpah begini, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Kula niki bentar, kok jadi saya ya? Kula niki mumpuni setan. Baru ada di sejarah pengajian Kiai. Anak jamaah ngarani punya ini mumpuni setan. Harganya jenengan lur, kepanatan lur. Kayak lurai bisa lemah luran gablek dia. Maaf, orang Melayu nggak ngerti bahasa gablek. Gablek itu kalau dengar bahasa apa, baik kritikan yang kiranya kok mengguncang mental, nggak dipikir sama Lurah Mulyasari, mulanya kandel lebet banget itu. Ngomong udah berapa periode Lur? Baru 1, subhanallah. Udah berapa tahun Lur? Baru 3, subhanallah. Dari senyumnya udah balik modal ini. Sabar ya Lur. Kalau lurahnya kandel ledek lemu begini di roasting gak mungkin langsung langsing. Aman. Jadi lurah sing sabar ya Lur. Jabatan itu ujian. Soalnya jadi lurah itu serba salah Pak. Dalam posok sing disalahan lurah. Bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah. Anak wong padu sing disalahan lurah. Ada anak lain stunting yang disalahin lurah. Ada anak putus sekolah yang disalahin lurah. Nanti ini rada babaran. Yang disuruh tanggung jawab lurah. Tanggung jawab di bawah rumah sakit gitu maksudnya. Lanjut ya Bu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah serangan gumumpul orang setan. Kaset-kasetin orang Mulyasari. Baru kali ini loh ada sejarah pengajian jamaah ngarani bunda ini mumpuni setan. Mulyasari berdiri. Duh Gusti Allah, saya bersumpah gara-gara makhluknya panjenengan namanya Adam, saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari surga, maka kami akan selalu menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kewenang lakon. Ternyata setan memang udah bersumpah Pak. Karena setan itu paling sadar diri. Setan adalah makhluk yang paling sadar diri. Sadar diri. Dia sadar karena ujung-ujungnya di akhirat pasti nanggonya di neraka. Maka ternyata setan
selalu berusaha menggelincirkan kitab manusia kanggo ancik-ancikane setan tergene-gene neraka. Maka jangankan Pak Kades, jangankan Pak Sekam, jangankan Pak Kapolsek, jangankan Pak Yai, kita lagi ngaji begini saja digoda sama setan, Pak. Kalau ada pengajian rame begini, sengaja tuh setannya datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya nyebarin tepung, setannya nyebarin supaya yang ngaji netrane socane meripate kelilipan tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane kan. Kalau ngaji begini mah gak mungkin ngantukin. Sound sistemnya mantep. Rata balik sekali tanggal 16 ini. Panggung sabar-sabar kayak lapangan golf gitu. Angger ngantuk ya banget tuh. Undang kayak ini bisa kan Jawa. Bayaran belarang luar biasa. Ngantuk ya banget tuh. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantuk kan berbahaya. Gedang keluduk godongnya sengkleh, awong ngantuk lambene. Gedang keluduk dimakan ular, awong ngantuk mangat karo. Paham banget ini. Ngantuk emang nikmat, kalau ngantuk kan kebangetan. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk setelah kunci. Kunci karena penyongkok manusia klinik akan jenang ngomong apa. Gak cuma setan yang nyebarin tepung, ternyata kalau ada orang ngaji setannya datang ke tengah-tengah jamaah, setannya nyebarin paku di tempat duduknya panjenengan. Itulah kenapa kalau orang ngaji rasanya wah sisi selonjorna diberi kekuatan yang kiri selonjorna ini yang ketahuan langganan ini alasannya kecil penuh premantipe kupat semutan. Padahal setan goda dengan berbagai macam cara. Bayangin lagi ta'alum, lagi ngaji saja digoda setan, apalagi para penguasa jabatan kalau nggak didasari iman. Sasaran hidupnya setan. Soalnya ada setan yang khusus goda lurah Mulyasari. Ada gereja itu sudah mau kayak gaya lulur, sedang puasa. Nggak apa-apa ya Lur, aku rani jam. Untuk mulai saya bayarin nyong. Jadi kades pun digoda setan, Pak. Setan yang menggoda pejabat namanya setan akwan, bukan bakwan. Setan akwan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Jam 8 pagi kudunya wis nang kantor melayani masyarakat, malah jam setengah 9 pagi masih megang kopi ukang-ukang nanggone bojone. Jam 12 siang kudune nang kantor, sholat duhurnya makan siang di kantor, malah jalan-jalan nanggone mall shopping-shopping sama pacar baru. Dana APBD harusnya buat bangun fisik masyarakat malah dikantongi diri.
BLT PKH harusnya masyarakat miskin yang menerima, tapi PKH BLT sedulur dhewe sing nampak. Bentar, saya tetap abang usaha. Bukan keluarga gini, lagi cinta luar kono. Selangi tabur. Yang namanya jabatan ujian, yang namanya istri ujian, anak juga ujian. Maka jangan sampai hari ini kita menormalisasikan hal yang gak wajar. Punten. Akhir-akhir ini kalau kita lihat berita rasanya ngenes, Pak. Makanya kenapa Pak Kades hari ini minta solusi sama Pak Kiai. Kiai, saya ini ada niat kepingin ngundang mumpuni ke bocah Cilacap sing cilik ireng merongos sedidik. Oh, sing serem merongos. Sekarang udah gak merongos. Apa Bu? Ini cantik. Ya Allah, orang cantik apa yang benar-benar keramas. Sekali rapi, alhamdulillah, shock out. Lurah Tanjung Lago kemarin silaturahim kondangan ke tempat saya Pak Cilacap Sono. Maaf ya sini Mulyasari nggak saya undang. Soalnya kalau diundang khawatir nang hajatnya mentek-mentek nang malah repot. Lurah Tanjung Lago tak ngerti ya. Mau hajatan gede-gede nang kayak jan. Orang balik modal belas. Saya setuju orang balik modal belas. Oh Purwosari kok Tanjung Lago kali. Yang ini Lurah Supri. Lurah Purwosari, Lurah Supri datang ke hajatan saya. Benar hajat gede begitu orang balik modal, tapi mupun tembak. Punya hajat jangan diniatin cari bati biar balik modal, jangan. Tapi diniatkan ikramud dhaif. Saya ulang, besok kalau jenengan punya hajat, entah hajat kecil, entah hajat gede, diniatkan ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kalau hajat niatnya golek bati cari untung, habis hajatan stres Pak. Ini borong gawe modal utang, bang. Jadi buka amplopnya sisi rong banget. Perkenalkan batuk. Kemarin saya nikah umur 28 tahun. Hampir jadi calon mepet Kiai. Tapi saya kasih tahu ya, hidup di Indonesia mah harus kuat mental, tahan batin. Akhir zaman begini Indonesia lambene lambe tropis. Lambe tropis, keruh apa, bedi omong lambene ngenis. Tahu-tahu anak tetangga sampai 30 tahun belum nikah, lewat di gosip ini. Barang dapat jodoh lagi hajatan meriah-meriah, ya tetangga kondangan ambil julid deh. Jarene kuliahnya tekan 1 jam. Barang rapi uliah santri gedadar-gedodor saling ngantuk. Lagi itu bahagia-bahagianya Pak, masih ada tetangga nyari aja jeleknya orang. Lagi hidup bahagia, nikah udah lama gak punya anak, dirasain sama tetangga. Ulang tahun bocor matang-matang. Tara selana orang urip. Ada orang sini begitu. Mulutnya bibir tropis ada. Berangkat orangnya. Berangkat. Jilbabnya warna apa? Warna coklat. Bener-bener ya. Jalan kiai saya jauh-jauh dari Cilacap sampai sini Batu Bal. Orang-orang yang nyoba.
Cilacap udah wong Tanjung Labu udah wong Mulyasari mana musola kita tuh. Ternyata tetangga masih ada yang julid bareng udah rumah tangganan puluhan tahun ikhtiar medis, ikhtiar doa sampai punya anak setelah puluhan tahun bayinya lahir dan bayi sampai lahir tetangga nengok sambil ngegosip ini orang mirip papa. Akhir zaman di Indonesia Masya Allah Bu, yang puluhan tahun nikah belum dikasih momongan malah jadi momok dikucilkan di masyarakat, malah ada gadis hamil bulan nikah diwajarkan di masyarakat. Orang apa nanti disik jenenge nabung. Padahal jenengan kita semua umat Islam notabene udah paham ayatnya Gusti Allah, wala taqrabuz zina. Jangankan sampai ayat selanjutnya Pak, dari ungkapan ayat potongan wala taqrabuz zina dan janganlah kau mendekati zina, berarti kan jangankan sampai melakukan zina, dekat aja gak boleh. Nah kok malah zaman seniki nang Mulyasari ngumpul gawe status bojomu semangatku. Anak mau kali sih kayak Bonge magat luk-luknya persis sama apa? Untuk pakai coklat ada rajin bagai kita. Luk-luknya orang Jawa biasanya rangkap begini. Ya Allah maaf punten. Hari ini kita kalau melihat berita itu kabarnya gegirisi sangat. Mudah-mudahan ini saya juga bisa pelopor keamanan dan ketertiban Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ini alhamdulillah Pak Kapolsek lagi. Oh Kapolsek balapnya masih 2 Pak. Nanti pulang balapnya langsung 3 Pak. Iya namanya Kapolsek udah semangat ngaji. Tabarukan anak kiai, insya Allah pulang nanti langsung pangkatnya naik. Terima kasih Pak Kapolsek, Bapak itu ya Pak itu Agus W. Alhamdulillah Agus W. W-nya apa tuh? Wow, subhanallah. Ada jejebeli Pak Polisi nih, pintar ngelawak juga. Mohon izin ya Pak Kapolsek, dulu saya itu punya cita-cita pengen jadi polwan Pak, tapi langsung ditolak mentang mendadak. Yang pertama tingginya nggak ngadap Pak. Yang kedua gigi saya berantakan sekarang ditolak Pak. Tapi saya itu dulu pernah memang terinspirasi dari disiplinnya polisi zaman dulu hingga akhirnya walaupun nggak jadi polwan, akhirnya kakak saya Pak mendaftar ke polwan, tapi ternyata langsung ditolak Pak, nggak bisa jadi polwan. Soalnya kakak saya laki-laki Pak. Jadi punten mohon izin. Dulu juga hampir saya punya calon polisi Pak, tapi ternyata Allah menghendaki nggak dapat polisi tapi dapat santri. Walaupun demikian saya dengar kabar lagi Pak, santri yang khotam 6 juz bisa masuk ke polisi dengan tanpa bayar administrasi. Betul Pak Kapolsek, tepuk tangan dulu dong. Si dari curiga nih Agus wow. Jadi Kapolsek jangan-jangan khotam 7 juz setengah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapolsek. Tadi sampai mana ya? Oh iya, lihat berita zaman sekarang bikin kaget Pak, bikin ngeri. Kemarin nih di Palembang, masih Sumatera baik. Anak gadis usia 13 tahun, saya cerita bukan untuk ditiru, untuk iktibar pelajaran. Anak gadis usia 13 tahun ternyata menolak cinta teman laki-lakinya 12 tahun. Merasa benar-benar sangat terhina. Ini anak laki-laki 12 tahun ngajak jalan anak gadis 13 tahun. Habis diajak jalan, diajaklah ke kuburan Cina yang ternyata adalah di situ anak laki-laki sampai laki 12 tahun dan sampai umur 18 tahun. Dan si anak gadis 13 tahun ini dirudam paksa, kemudian maaf dibunuh dan
dan jasadnya digeletakin saja di kuburan Cina. Dan ternyata sampai detik hari ini orang tua sang korban sedang mencari keadilan karena sang pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terbentuk dengan undang-undang di bawah umur. Ini maaf Bu, saya bilang ini bocah 12 tahun pelaku memang jagrak bocah 12 tahun umurnya, tapi kan otak kriminal. Soalnya ketika ramai di media sosial ternyata sang pelaku pas penemuan jasad anak laki-laki 12 tahun ini ikut nonton sambil ketawa-ketawa. Jangankan jenengan, setan lihat aja kilang-kilang setannya. Kasih dengar kabar nih besok Januari awal 2025 setan harap pensiun kasih. Gimana gak pensiun kasih Pak? Orang sekarang setan aja pada kewanan lakon kurang gawean. Setan sekarang kena fitnah mulu. Belum lama nih di Mertoyudan Magelang Jawa Tengah 1 tahun yang lalu ada anak kandung yang tega menghabisi nyawa ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Selama meracun keluarga, ketika tim psikis tanya, ternyata sang anak ini katanya dibisiki oleh setan hingga membunuh ibunya. Saya belum pernah dengar ada hadis riwayat menceritakan anak setan tega membunuh ibu setan. Gak ada. Setan baru begitu setannya. Kemarin nih di Cilacap ada kejadian Pak, Megatrust itu gempa bumi secara terjadi berhari-hari di Palung Laut. Dan ternyata pas lagi gempa bumi ada orang hajatan di desa Dobel, kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, nanggap ebek. Bapak tahu ebek nggak Pak? Kuda lumping. Orang sini nyebutnya kuda lumping apa? Jaranan. Nah ebek yang orang Cilacap nyebutnya Banyumasan ebek. Jaranan kuda lumpingnya itu loh, naik kuda kepang, jalan kepang, terus dicampur kerasukan setan, terus makan sabun kelapa, jalan di atas bara api, terus makan beling. Katanya berani makan beling gara-gara kerasukan setan. Kan pas lagi mendung gue jam 4 sore kabui pung bengkung bur anak gempa bumi orang kerasa. Gimana mau keras orang sambil mendempung. Anak gempa bumi orang kerasa, ada nelayan dari arah pantai selatan lari-lari sambil teriak, Tsunami! Nah jalanan alias ebek sing lagi mendem melu-melu. Nah katanya kalau lagi kerasukan setan makan beling jadi kesurupan setan. Nah kurung tsunami kok melayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Pantesan bae setan mau pensiun kasih Pak. Kayaknya setan gak boleh makan beling. Menusane besi kagen pola. Lagi nih maaf. Kalau hari ini ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Tetap pakaian seksi ini pun merangsang pikiran negatif. Orang percaya takut kalau kapol seksual. Yang lagi rame nih masih dibahas di Padang Pariaman. Ada saudara kita, anak gadis 18 tahun lulus SMA gak bisa kuliah, jualan gorengan. Dan ternyata jual gorengan dari kelas 4 SD. Kalau sore jual gorengan jam 4 sore sampai maghrib jam 6. Tapi ternyata kemarin tanggal 6 September jualannya gorengan sampai jam 8 malam gak pulang-pulang. Ibunya yang janda seorang diri bingung karena si anak ini gak pulang-pulang, akhirnya minta tolong sama tetangga nyariin itu anak gadis 18 tahun. Dan yang ketemu cuma gorengan yang dalam keadaan berserakan dan jilbabnya yang tertinggal di sebelah gorengan.
Setelah 2 hari pencarian, ternyata oleh tim SAR, kemudian oleh tim BPD, ada TNI Polri, ternyata di pekarangan kosong ada tangan yang terkubur yang kemudian digali, ternyata isinya seorang jasad gadis 18 tahun itu dan dalam keadaan tangan terikat, kaki ketekuk tanpa busana. Maka pelakunya langsung ketemu siapa tetangganya sendiri yang ternyata telah melarikan diri umpetan 11 hari di hutan dan di rumah-rumah kosong warga. Dan ternyata sang pelaku memang residivis pelecehan, bolak-balik ke penjara karena memang ternyata terkait kasus narkoba dan pelecehan. Nah, ada yang ngomong, lah itu jilbaban tetap jadi korban. Bentar dulu, tetap pikiran kotor itu dipengaruhi oleh gambar-gambar seksi. Nih, tak kasih tahu ya, jenenge wong lanang, Bu, jangankan karo artis seksi, perlu tempolong be kepingin. Ini maaf, orang sakakon apa iya. Kemarin di Denpasar, Bali, ada seorang pemuda umurnya 20 tahun, maaf, gagahi sapi rolas kok. Sapi nanti dudapok sak. Kuatir gak wedus liwat kayak apa? Aku juga dari cuman aku juga dari itu besar ini makan babarannya bayi kayak apa? Seneng wong lanang baru tempolong dikepingin. Seneng wong lanang dipertontonkan gambar-gambar seksi nang HP, apalagi sekarang mama nih ada budaya namanya hore, yang sound system jalan lewat pinggir jalan karnaval yang jogetan itu anak-anak perempuan yang pakai rok mini, maaf, brekan buri dirempet silit buri, brekan ngarep dirempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya matata kan jadi SMS, maaf, silit dan letak separuh. Jangankan bangsa lurah itu turun lagi di komplek cuma gitu. Jadi punten, kalau ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, wong lanang wis meru video, meru gambar artis seksi, apalagi secara langsung, anak wong gorok ini belekan buri dirempet silit buri, belekan ngarep dirempet silit ngarep, itu belajar kalau nilai gitu, orang anak kesempatan ngemek, orang anak kesempatan gemuk. Akhirnya ada perempuan jalan seorang diri pakai jilbab keadaannya sepi, laki-laki yang kadung pikiran yang menghayal kotor negatif, merasa dirinya lebih kuat ketimbang perempuan satu. Akhirnya kita yang sedang belajar menutup aurat nggak bersalah ikut jadi korban. Tetap Bapak Ibu, pikiran kotor nih kok mempengaruhi yang namanya wong nganggo klambi seksi, mempengaruhi pikiran kotor. Maka dari itu kula panjenengan sedaya jangan sampai menormalisasikan hal-hal sing boten wajar. Soalnya maaf ngapunten, ketika hari ini ada anak gadis, anak laki-laki yang belum nikah, jur berbuat zina dibiarkan saja, alasannya yang menormal umure, yang akhirnya setelah nikah kemudian berlanjut pikirannya kotor sampai-sampai bojomu ya bojoku, bojoku ya bojomu. Maaf kalau tenggene kita patung ori, dan ini ngajinya ke jam 1 subuh kan Pak? Ya cuman takon toknya. Soalnya lagi ceritanya serius banget ini. Apalagi kalau Alis sudah bilang kirim begini, serius banget ini. Di dalam kitab Fathul Qorib, kitab Bajuri, tanggene kitab I'anatut Talibin, masalah hukuman niku amat sangat berat, luar biasa bab berzina. Bagi yang namanya zina dibagi menjadi dua, muhsan dan ghairu muhsan. Yang ghairu muhsan namanya zina sebelum nikah alias masih gadis sama perjaka. Kok ternyata kewenangan ketahuan berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke pulau
pernikahan asing selama 1 tahun. Untuk apa? Merenungkan kesalahannya. Nanti biar ketika balik lagi dia sudah benar-benar lakoni taubat. Tapi maaf nih, bagi yang sudah menikah, punya pasangan, kemudian ketahuan benar-benar dia melakukan zina, maka hukumannya yang namanya zina muhson atau zina setelah menikah, maka bukan cambuk malih tapi dirajam. Ngapa niku dirajam? Dilemparin batu, dibalai watu, nganti mati alias moh. Apa itu kalau di tanah Arab dan di Indonesia karena memang tidak berlaku adanya hukum demikian, makanya di Aceh yang ternyata sampai detik hari ini masih memegang teguh. Maka ngapunten ingkang kathah, saya cerita begini karena memang melihat kondisi keadaan zaman. Kalau kepingin punya bayangan yang lempeng, ya orang tuanya dulu dong yang diatur. Bagaimana kepingin punya anak soleh-solehah, kalau orang tuanya saja nggak ditata terlebih dahulu. Ini ngaji nanti sampai jam 1, tapi saya dengar kabar nih dari panitia. Dan panitia yang ini adalah yang pertama untuk khusus pengajar malam hari ini dari pemerintah desa Mulyasari. Kalian keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sedikit informasi Pak, Ibu, ini saya menyampaikan sedikit amanah yang datangnya dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni gaya serat cinta. Singkatnya kalau orang itu jadi ketahui. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk untuk dibuat Ibu. Kabar baiknya, pengajian hari ini adalah dedikasi dari seluruh warga masyarakat Mulyasari, keluarga besar, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang dalam rangka HUT Madrasah ke-22, HUT Pondok Bahrul Ulum yang ke-28, kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 3,5 tahun. Dari mulai tetangga kumeteng, babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning. Subhanallah, ya pantes sungguhnya 3,5 tahun Pak. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah ini surat asli lurah Batu jangan merewangi soalnya. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan kemakmuran desa Mulyasari, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Itu tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Oh ya Pak Dalem, ulang-ulang, ini orang Jawa orang Melayu nih. Oh campur. Iya, tadi saya dihentikan kali penyanyi Mumpuni ini warga masyarakat Kecamatan Tanjung Lago. Ada Jawa, ada Melayu juga. Jadi mohon izin nanti bahasanya agak kebanyakan bahasa Indonesianya saja. Karena kemarin ada yang manggung-manggung tapi nggak paham. Jadi saya diajak supaya pakai bahasa Indonesia. Kalau ada campur bahasa Jawanya ngapunten dipunggih. Soalnya kalau Cilacap asli jadi bahasanya kadang agak aneh sedikit ngadang. Boten masalah ya Bu. Bu. Jangan hadir di sini yang pertama dalam rangka tasyakuran keluarga besar Desa Mulyasari, HUT yang ke-22 Madrasah Bahrul Ulum, HUT yang ke-28 Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan yang kedua, mau diajak sodakoh amalurah di Dodo. Nah kalau jenengan diajak loh Pak, nggak dipalak, nggak ditodong, nggak diminta juga, tapi diajak sodakoh. Kira-kira kalau diajak sodakoh ikhlas apa enggak? Ini beneran? Kalau ikhlas, kotak infaknya boleh naik satu ke panggung sini. Apa nintanya udah siap? Lu lagi dodok? Iya.
Saya tanya dulu sama Lurah Widodo, kotak infaknya naik satu ke panggung sini. Akan saya mulai dari saya dulu. Ini asisten saya yang pakai baju coklat. Nanti asisten saya yang nyemplungin. Oh ya, ini juga banyak tamu undangan. Selain ketua tim penggerak PKK sekecamatan Tanjung Lago, ada Bapak Ibu dari Forkompinda. Oh, dari salah satu paslon. Siap, mohon izin walaupun saya udah kenal dengan calon yang jenengan ataupun calon yang nomor 2, mohon izin nggak saya sebut namanya ya Pak ya. Soalnya nggak ikut ngamplokin saya soalnya Pak. Mohon izin Bapak, titip salam buat calonnya. Tapi hari ini insya Allah di Kabupaten Banyuasin walaupun calonnya ada 2, yaitu independen dan kolom ini. Berarti ya sebut saja namanya ya, Pak Askolani sekalian dan Pak D Selamat. Iya, berarti dulu Bupati kemudian Wakil Bupati nyalon kabir loro sebuah karena loro bukan kursi ya Pak ya. Begitulah namanya jabatan. Titip salam buat Pak Askolani Bapak. Aturan sana sudah terus hadir di pondok pesantren kami. Mudah-mudahan apa yang jadi hajatnya bisa dijabah. Amin Allahumma. Ini asisten saya yang nyemplungin kotak infaknya. Walaupun asisten nyong sing sodak, tapi kan duitnya nyong. Ini sebenarnya pada sarapan. Lu lagi jelas sih ngajak sodakor, kan sodakor lagi. Siap, ngatur nuwun sangat alhamdulillah. Ya Allah. 1 miliar bapak atur bokok bisik lurah-lurah yang lain mau ditarikin gak lur? Ya macam pinter banget lurah boleh-boleh gratis. Tapi ini maaf sebentar, jangan gugup muter kotak infaknya. Ini bukan untuk mengganti dana pengajian Pak, ataupun untuk nambah amplop ngumpuli juga enggak. Ini mutlak untuk kemaslahatan Desa Mulyasari. Pak Kapolsek, wow, nggak saudaraku nggak apa-apa Pak Kapolsek. Saya tahu kok Kapolsek itu gajinya nggak seberapa. Itu bener Pak, gaji Kapolsek 1 bulan itu cuma 7 juta. Itu aja udah kepotong cicilan sama tagihan kan? Bah, kalau Mbak Kiai buatan misal, Mbak Kiai bawa menonton padahal jangan dilelang Pak Kiai. Jadi makin malah berjono malah konangan ketahuan ya. Makin terlibat bilangan bilangan karo kini warnani buah menang dulu bola rokok. Nah pada saat ini kotak infak sudah dimulai saya dan Kades Widodo. Kira-kira nurani pada sambut duit apa lalu? Sambut duit siap aman nonggo kotak infaknya niki muter Pak. Di sana nek kula sing sodaku mesti mung celana belok nambut kowe belok. Enggak. Jenaka namanya dari mulai dulu dari saya jenengan pada siapa? Yang nggak bawa dompet itu nanti sekarang sebelahnya. Kami salutangi bapak-bapak silakan meraba silakan. Kajinya saya udah katakan. Moga kotak infaknya muter. Ini bukan untuk mengganti dana pengajian. Saya yakin Pak Kades pun makai sedapatnya infak derek berbagi kali pondok pesantren senajan taklim mboten nyuwun niki kangge kemaslahatan sedaya warga masyarakat Mulyasari. Sedekahnya muter sing dibaca selawat diri lebaran dari santri pondok pesantren Babula Ulum Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya shalli ala habibikal Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Ini kata Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Ini kata Mustafa Maulaya
Salim ya Rabbi ala nabi dalam Salim ya Rabbi ala nabi dalam mujtaba Kota infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap keluarga besar pemerintah Desa Mulyasari, kepanitiaan dari keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum mengucapkan matur Mbah Agunging Panuwun ingkang kathah. Dari saudara panjenengan Allah sudah berjanji kepada panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah digambarkan oleh Allah nanam biji satu tumbuhnya 7. Sekali tumbuh 7, setiap tangkai cabainya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah lagi janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambah jumlah pahala kangge sinten kemawon ingkang remen sedekah. Hari ini panjenengan bersedekah berupa uang,
Nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak berupa uang lagi, tapi ganti dari Allah berupa badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, usahanya lancar, karirnya bagus, diberi rukunin tetangga, semangat ngelakonin ibadah. Itu ganti dari pelajaran sodako buat nolak bala narik rezeki. Moga-moga rezeki yang manfaat barokah Allahumma. Jujur saja Pak Kiai Pak Nurul Widodo, saya ngajinya memang sholawatan. Ya orang NU gak usah ditanya sholawat apa enggak, mesti sholawatan. Cuma kalau diiringi rebana saya agak ngurangin dikit, karena ini kalau ngeden-ngeden dia rasanya weteng melu ngangkat kabel di weteng. Alhamdulillah baru 5 bulan nikah Kiai, diberkahi alhamdulillah udah balik modal nangisten gitu. Ya, berarti alhamdulillah suami saya benar-benar jago betulan saya. Alhamdulillah mohon izin, ini karena rebananya semangat, berarti sampai akhir kali rebana saweran buat rebana. Walaupun cuma satu sholawat saya sadar dulu biar baca sholawatnya tambah semangat. Rebananya dari Babul mungkin. Alumni, pantesan. Ini santri ya. Alhamdulillah santri tapi rada tua dikit. Rasanya sih santri nan tanah gambut alhamdulillah. Yang ternyata derek senang di dalam sekdes barang gitu Pak. Sekretaris kepala pondok siap. Betulan sekdes, subhanallah, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Pak Kiai ngendikan ternyata alumni dari pondok pesantren Babul Ulum ini yang rebana ada yang jadi carik guys, carik. Ini sesuai loh dengan ngendikan Syabdul Qadir Al-Jailani bahwa ternyata santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Bapak-bapak gak amin nih. Terlambat. Bapak-bapak mau begitu, harus dipaksa dulu baru amin. Ulang. Namanya santri kata Syabdul Qadir Al-Jailani, orang-orang yang sukses di masa depan. Allahumma. Kenapa demikian? Syabdul Qadir Jailani ngendikaken pertama, santri telah belajar ilmu ulama. Saya ulang. Ilmu ulama, nahwu sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelotok. Santri itu udah punya dasar ilmu ulama. Dalam. Wah, pakai ngendikan ngelotok sampai ngelupas. Nah, kelupasan itu kadang ketinggalan nenggone. Bukan anak gambut lagi santri ke daripada keren gunung. Santri betulan begini nih. Ini maaf, bukan ini berarti menuhankan kiai, enggak Pak. Ini namanya adat. Bayangin Pak, kalau di pondok saja begini ke orang tuanya kan diharapkan juga bisa praktik begitu. Jadi kalau ada seorang tiang sepuh yang nitipkan anaknya ke pesantren salaf sama orang tua aja hormati, berarti jangan telah sukses mendidik anak. Tepuk tangan dulu bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang tua yang ucaplah mengisukkan bubut di mantu bos santri. Anak wadon itu kok dibojokan santri yang dina-dina mau dimpali kitab. Punten apa? Justru ketika anak perempuan panjenengan suaminya adalah seorang santri, jangan orang tua kudu bangga. Minimal seorang laki-laki yang paham agama ngedidik istrinya tentu pakai agama. Contoh kecil Pak, tanggung jawab laki-laki itu berat. Waktu haroh istri kok nggak tahu yang namanya bagaimana bersuci dari darah haid, kok istri nggak paham, suami pakai tanggung jawab sampai akhirat.
Yang kedua, habis melahirkan nggak tahu mandi wiladah, suami dan pihak keluarga suami tanggung jawab sampai akhirat. Sampai di dalam kitabnya Mbah Soleh Darat kelihatan sepele, ngurusin tali pusar, itu tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Kok ada seorang laki-laki yang sampai jijik ngurusin tali pusarnya anak sendiri, saking jijiknya kadang malah ngurusin tali pusar dikupiak nang sier, dikupiak nang kali dua rosikil berikupiak keribukan bebek. Jangan salahkan Bapak, sekarang mendidik anak susahnya luar biasa. Mama pun tanya, saya aja yang belum punya anak, baru matang mendarat lepek gitu. Lepek. Saya pikir Pak, mendidik anak kayaknya susah. Walaupun memang sifat asli manusia mendidikannya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini terlahir aja udah istimewa, bentuknya aja lebih sempurna ketimbang makhluk lain. Tapi kenapa ngedidik anak kok susah? Deneng ayam, anak ayam disebut apa? Halo? Anak ayam mendidik. Anak ayam jenenge uduk yang keluarga transisma dan suwe di partai ini. Masa anak ayam kepiting? Saya kasih tahu, ayam itu bahasa Indonesia. Anak ayam bahasa Indonesianya siap. Bahasa Jawane ayam kepiting. Anak kepiting jenenge uduk kayak gitu Yusakina. Bebek bangker salah. Sikit bebek Jawa mandang lalen. Anak ayam jenenge uduk, anak doro jenenge piye. Pitik kari. Anggere Yusakina anggere sisane. Dulure banget. Jilbab kuning jilbab ijo anak doro jenenge piye, anak entok jenenge merang. Dari merang iki. Merang kan kulite gobah. Selesai ini terletak ini. Anak kambing jenenge cem. Anak sapi jenenge pet. Anak kebo jenenge gud. Anak cecek jenenge sau. Kalian ngerti guys? Orang Jawa mana di Jawa Sumatera soalnya sapi nah bareng. Keterima langsung membuih ngaji rambele. Anak cecek jenenge sapi ya. Maaf nih Pak, yang orang Melayu nih saya. Saya mikir begini ya. Ibu ayam ngajarin anak ayam koreh, tahu koreh enggak? Nyeker. Ceker. Si ayam jenenge apa? Ceker. Ayam boleh tangan jenenge apa? Marang maling. Masa boleh tangan terus si ayam jerit pada baik? Nih. Nyeker. Bentar, nyeker kurang ada sepatu di nyeker. Bocah ke bali selama dosa baru lu dari sekian sepatunya dicangking dari nyeker. Berarti sepatunya tinggal jenenge nyeker dari Saktina. Masa ayam boleh tangan kok jenenge nyeker? Kapan untuk napekan bokis nang sepatu mana? Udah ini ceramah cocok gitu. Terbang. Koreh. Gini Pak, kalau di Jawa ya Pak, dulu begini ada bapak ibu yang pasti ngingetin anaknya. Jadi anak jangan suka makan brutu. Maka ngomongnya mancel-mancel sirik titik. Gitu tuh, ya enggak? Jadi bocah sing seneng mangan ceker dan besok gedene pinter koreh. Artinya, nek
pinter orang itu cari makan. Berarti dari bocah sing pinter golek ilmu, sing pinter golek pengalaman, dan Yesus gedene sandang pangan kecukupan. Karena apa sandang panane ngintil karo ilmu sing wis dikoreh. Masa si kilayang ceker golek pangan kok jenenge nyeker. Marang-marang iki. Wis tak bilang ge, arep manutnya apa ora? Arep manutnya bersih. Tapi cara kene golek pangan nyeker. Cari makan nyeker. Ya udahlah saya ngikut orang sini yang bayarin saya. Ibu ayam ngajarin untuk nyeker. Ceker. Korek-korek. Kalau bisa finansial SD. Ini nyambungin nyeker. Ibu ayam ngajarin anak ayam nyeker. Diajarin sekali, anak ayam besok bisa nyeker sendiri. Merpati alias Dara. Ibu merpati ngajarin anaknya itu piye terbang sekali, besok piye terbang sendiri. Ini betul. Entok ngajarin meri berenang sekali, esok meri bisa berenang dewek. Tapi kenapa? Didik anak kok orang sekali langsung jadi. Karena kalau anak ngedong ayam, orang ngantuk menusa. Angin ngedake soalnya bak ngedong menusa ya. Wah. Kau sarmin maning gitu tambah kau sarmin. Anak-anak ngedong menusa Pak. Didik ngedong menusa bejan. Angin luar biasa. Sangat malu Pak Kiai. Yang namanya pesantren itu wadah. Madrasah wadah, namanya isi itu tergantung bahan asal lewat. Tapi maaf, hari ini kita orang tua kewalahan mendidik anak. Contoh kecil Pak, maaf katanya nggak boleh membandingkan zaman, tapi keadaan Pak. Zaman dulu kalau anak kalau dipelototin orang tuanya, si anak udah takutnya luar biasa Pak. Ini betul? Wong tua aku nanti melototin anak itu mendeliki dia. Anak isok dilasiki bocah terpendiri itu dari melirik melewati balik. Kalau busulah gaduh bocah cara segitu. Bingung Pak orang tua mau didik anak dengan cara apa? Disentak pun nggak boleh hari ini. Katanya kalau anak disentak cara psikisnya terguncang, mentalnya terganggu. Padahal zaman dulu ada orang tua kalau nadanya keras sedikit anak berarti udah langsung disiplin. Hari ini seorang bapak nyentak anaknya, "Ajribe!" Bocil jahat, ayah jahat. Ayo dagang dulu. Ayo dagang saya jemput aku. Bocil langsung bikin surat mata minggat. Main anak zaman sekarang gitu Pak. Ayo. Mau nggak boleh dibandingin gimana kalau tangannya putus nih? Pokok mari Pak, orang zaman dulu kalau anak dikasih tahu orang tuanya ngedongeng, anak mendengarkan sambil cari hikmah. Biar bapakmu sekolah boro-boro nganggo seragam, kowe seki sekolah seragamnya dina-dina ganti. Senin Selasa Putih Rebo Kamis identitas Jumat Sabtu klambi pramuka dan klambi olahraga benak ekstrakurikuler. Ya bapakmu boro-boro nganggo klambi seragam gonta ganti, klambi siji seseragam seminggu. Senin Selasa Putih Rebo Kamis Putih Jumat Sabtu abang putih. Kowe sekolah sepatu rumput bilis ganti. Ki bapakmu boro-boro nganggo sepatu nyeker. Ayo. Ya enggak Pak? Ya. Orang nggak pakai sepatu, berarti nyeker Pak. Masa nyeker orang nggak sepatu buat tangan? Ayo ketemu sih gini. Maaf ya, tukang ceramah itu ahli bahasa. Tukang ceramah ahli bahasa di depan sampai mumet muntut langsung balik rumah.
ketemu ke nyari kenang kamu ke aku bilang yang ibak ini pas borong gitu bapakku sekolah nggak sepatu nyeker udah budal kresek sih bener seneng banget kok kalau anak zaman dulu dikasih tahu begitu oh nonton deh Pak iya yang esok aku sekolah sing temenan hari ini ada seorang ayah ngucap wala bocah wes sekolah dari sekolah mondok dari mondok masa mikir biaya deh bapakmu boleh dina-dina nang alas nang sawitan nang dosa mangkang nang teologi pola nang dalam kira terus ini bukan body shaming Pak ini fakta Pak itu lengan bapakmu deh dina-dina jadi wong alas silakan gue sigil kan gue sampe gegratus keringat banting tulang setengah mati gue gede nakowe nakowe rasa mikir biaya sekolah dari mikir sekolah mondok dari ngaji kita sing temenanan masalah biaya ke bapak mulane ke sekolah sing pintar ngaji sing bener ke bapakmu wis nang begawe anak jati itu kan emang udah kewajiban orang tua ayah nah zaman sekarang coba kalau seorang ayah dengar berita anak satu orang kerong-kerong mati wong tua kamu tepat kalau memang disebutkan kholaqal insana fi ahsani taqwim kita memang terlahir dalam keadaan yang betul-betul sempurna bentuknya hewan gak dikasih akal kita dikasih akal malaikat gak dikasih hati nurani kita dilengkapi hati nurani tapi kenapa ngedidik anak susahnya luar biasa inilah kenapa adanya pondok pesantren tadi bocah orang gunung magung yang ngaji kita ngaji adat supaya kula panjenengan sedaya benar-benar dari wong tua yang benar bangga anak sudah belajar ilmu ulama. Yang kedua, kata Syaikhul Qadir Al-Jailani ngajinya tuh jam 1 subuh deh. Nggak mau takon takon gue. Kata Syaikhul Qadir Al-Jailani santri sukses di masa depan karena santri telah belajar yang namanya hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu pokok dasar. Namanya santri itu yang mesti prihatin. Puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowok, itu namanya santri. Makanya kalau santri kok korengan budigen, itu wajar banget bu. Nah kalau ada orang tua kok orang terima ketika anaknya korengan budigen, langsung pindah pondok mesti korengan maning, pindah pondok budigen maning, pindah pondok maning budigen maning. Akhirnya gawa balik masak lagi budigen kabeh. Kenapa begitu? Karena salah satu obat yang paling manjur untuk santri yang korengan budigen di pesantren adalah ikhlasnya orang tua. Selama orang tuanya belum ikhlas, bocah boleh korengan budigen ramah ibu. Kenapa? Karena niki adalah proses hikmatul hukama, ilmu prihatin. Boten namung puasa Pak, biar anak niku tahu boleh ilmu langel. Ketika cari ilmu kok gak mau susah, gak mau rekoso, gak mau berjuang. Kata kitab awal ilmu muta'alim, jununu fununu, wong edan ki warna-warna. Kepingin dadi wong sugih ra gelem kerja, jununu fununu. Edan ini jadi orang pintar kok belum sekolah jununu fununu edan ini jadi orang pintar kok orang belum boleh ilmu jununu fununu edan ini jadi orang sukses kok orang belum rekoso jununu fununu edan kepingin bersuara kok ora sholat junono kunono lanang kepala rumah tangga gampang perempuan ada BLT kalau PKH jangan saya ngomong lagi aku ya
namanya kepingin sukses kudu bilang rekoso, maka santri sukses di masa depan karena belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin tentang pondok. Namanya orang tua ketika anak mondok pasti awal-awal ya kasarnya sedih. Anak pun demikian di pondok pasti awal-awal gak kerasan. Ya Allah, jebule nang pondok lagi rasanya tidak timpa di jajakan kangkung ya bebek. Jebule panganan si paling ada segala jagat rebe panganan si dikawin bingung. Ya Allah, kau jaluk yang pura seorang malu kalau mamake ramai kalau bapake muka-muka ramah biung di pagi siapa dan bubur dan besoknya pada pondok bisa dicicikan kue mamake. Dikira orang tua anak rumah nangis pak ketika anaknya lagi mondok pertama aja nangis cuma dilahirkan nama bocah habis sholat mesti kemutan anak. Ya Allah, anaknya nak berlumur-lumuri papuri lagi dagu bang bagian sekolah be pernah kelemahan yang jadi ditulang jalanan pondok kalau kayak itu di bebek bisa urip papura ya lalu manggar orang sekolah anggar mangkat gelap di kantoki jalanan pondok yang bukan bebek lalu mangkat lagi beti kubah-kubah ya nang pondok kubah sepak bebek enak urip papura ya kamu kasih ilmu manfaat orang banyak kesabaran anak orang budi kenapa niku harus wajar bu kalau senaya tang pondok kepingin dari sukses mulu ya kudu bilang rekoso. Dan yang ketiga Syabdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa santri sukses di masa depan karena telah belajar siasatul mulki. Saya ulang, siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Jadi ada yang fotografer, wonten sing nursing band, wonten sing tenggene sains, ya dari kang madrasah, ya pendidikan umum, ya pendidikan salafnya. Salaf ini ku ngaji kitabe, nah musyarafe mboten ketinggalan. Iki yang namanya santri akan sukses di masa depan. Nyata ini malah ya Surabaya ya alumni carik maning. Ini gara-gara bahasa dari kemudian mendekati Syabdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau anak kita ngaji di pesantren, jangan sampai orang tua kecil hatinya sudah diapa ya jadi manusia. Orang jadi bebek orang bu, nyatanya sukses kabeh jadi orang sudah dicempai. Mama pun dan kamu bunyi sekarang mulai titip anak ke pesantren ngeri. Hari ini akhir-akhir ini saya sering baca kata pelecehan di pondok pesantren dan lain-lain. Lo kuatos anak ini orang di tempat manapun itu betul-betul sih namanya. Soalnya apapun dan punten orang tua adalah termasuk ikut rukunnya orang ngaji. Orang ngaji rukunnya ada 3. Halo. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Maka tenggere ta'limul muta'alim dijelaskan bahwa ketika mau milih pondok pesantren, kita orang tua dikasih estimasi waktu paling sebentar 2 bulan. Berapa bulan bu? 2 bulan, paling sebentar estimasi waktu 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke pesantren mana, pesantren yang pengasuhnya beliau sinten, alumni pondok mana, dewan asatid ustadzahnya ijazah konten maupun boten laras-laras di bawah naungan pemerintah apa tidak, ini hak orang tua bu. Maka itu hak prerogatifnya tiang sepuh. Maka punten bukan mengecek kali rumah tahfidz tidak. Tapi kalau sekedar rumah tahfidz mau sekedar hafal Quran, kok sana ilmunya boten jelas, maka punten. Kulonawon ngertos piyambak pernah saya ngaji di Purwokerto yang ternyata banyak pondok pesantren yang hanya namanya saja pondok pesantren, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Bahkan ternyata malah kocone kulo piyambak jere mondok teng mriku metu saking pondok nganggo rok pendek ngambil laptop. Dan niki yang ternyata hari ini yang sering jadi
merugikan mama-mama pondok pesantren yang lain. Padahal pondok pesantren yang lain pun benar-benar ngajinya kemenangan, tapi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus panti asuhan yang kemarin viral ramai, malah ternyata menjadi sarangnya tempat pelecehan. Ini kan hanya sekedar nama, jebule tidak resmi oleh pemerintah, bahkan mengelabui warga masyarakat. Ini hak orang tua untuk ikut terjun bagaimana mengarahkan putra putrinya. Alhamdulillah setengah 11 lewat. Jadi saya naik tadi jam 9 lebih seperempat. Niki wis jam setengah 11. Insya Allah cukup ya Bu? Cukup. Nanggap dereng. Soalnya memang saya udah ngobrol kali Pak Lurah itu. Pokoknya Pak Lurah, saya naik jam 9. Ya lalu Lurah yang boleh sambutan gawat banget. Enggak apa-apa, jarang-jarang sama kakak saya Pak Lurah. Waktunya sangat kami difasilitasi untuk silaturahmi dengan pondok pesantren Bahrul Ulum dan warga masyarakat Kecamatan Tanjung Lago. Betul, tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Luar biasa. Kemudian Kiai ngapunten sangat. Tadi saya memang tidak langsung berdiri karena saya tidak mau naik lenggah tenggil pakai tenaga. Belum pakai tenggil tenggil belum sakit lenggah tenggil. Karena memang jujur mawon selajar alhamdulillah hamilnya sehat. Tapi memang kalau kemarin baru cek kandungan dan beberapa hal yang harus diperhatikan, keseringan ngadeg alias ceramah sambil berdiri ternyata ini mempengaruhi kesehatan juga. Terus ngapunten, tapi kalau kebiasaan ceramah sambil ngadeg kali enggak mau kok rasanya nonton pikiran. Jadi walaupun diparingi informasi kali bojone kula, suami saya ikut pengajian hari ini. Padahal itu ke Palembang, tapi ngapunten sangat masih saya umpetin karena mereka udah tertanggung nanti bayarannya ditangani Mbak. Bercanda menurut saya Bu, khawatirnya ada sensasi-sensasi yang bukan ngaji malah hanya terfokus kali pulau kalian bojo kuno. Maka ngapunten sangat panjenengan sudah datang memiliki rawuh kasih, malah acara kami Bahrul Ulum sudah dari tanggal 16 kemarin sampai puncak ninjing malam Selasa gitu ya. Malam Selasa Gus Koyong saking rembang ini orang jadi Gus Koyong ninjing saking langsung. Insya Allah malam Selasa puncakipun atau alhamdulillah yang pertama Pak Kades Mulyasari Pak Widodo, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Tanjung Lago, Forkompinca Pak Sekcan Atur Sangat, Lajeng Pak Kepala KUA, kemudian Pak Kapolsek, Ketua MWC, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Maturaken Agung Kanuwun. Ini ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sehingga sangat jagungan kalau ngucap kenapa tadi dirikan pojokannya landak. Bapak Ibu ini sangat harus dipimpin doa insya Allah. Sangat doa bagi Ibu Imam langsung kalian akhirul kiram Romo Ki Haji Muhammad Sholeh Kusdi kagum dari mengilmu doa pengasahan bintang menikah. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas hadir dan partisipasi dan kontribusi panjenengan setuju mantan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Desa Mulyasari. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, diberikan sehat panjang usia yang manfaat barokah, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusuf sakit husnul khotimah. Amin Allahumma. Khusus yang di Pak Lurah Widodo, Yun Panis Kuni Panjenengan,
di kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan beliau dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim, dijauhkan dari sifat-sifat yang dengki, dijauhkan dari sifat-sifat wong sing boten sae. Dan kepemimpinan itu sangat manfaat, maslahat, berkah berkahan. Nanti Pak lagi berdosa keluar titik di masyarakat mulia sehari-hari. Allahumma. Yang sangat tolong Kiai sampun hari mekal kami silaturahmi beberapa pesantren Pak Gunung. Saat diberi doa makin mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sampai ketemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipenuhi Romo Haji Muhammad Shalih Kusdi. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Biqadri rahmatika bil wahid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala ya rabbana alhamdulillah ya rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa tuqa was-salamata fid-din wa dunya wal akhirah. Ya muyassir kull 'asir, ya muyassir kull 'asir, ya muyassir kull 'asir, yassir muradana wa sahhil mu'adaka bifadlikal wasi'. Allahumma ij'alna wa auladina wa dhurriyyatina wa talamizi wa tilmizati wa jami'i man hadara fi majlisina hadha min al-'ilmi wa al-khayr, min al-'ilmi wa al-khayr, min al-'ilmi wa al-khayr. ولا تجعلنا وإياهم من الجهل وأهل السوء وأهل الزيغ. اللهم اجعلنا وإياهم من الصالحين ومن السالمين ومن المحسنين ومن المتقين ومن الناجحين ومن الفائزين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بغير حساب وغير تعب ولا نصب. اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بغير حساب وغير تعب ولا نصب. اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بغير حساب وغير تعب ولا نصب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اقض حاجاتنا من خوائج الدين والدنيا والآخرة. واحسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. أنت محاسب يا الله، أنت محاسب يا الله، أنت محاسب يا الله، ولا محاسب إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.